Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Mari, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kami dapat memahami dengan baik kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Mampukan hamba untuk dapat menguraikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri sambil kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Kidung Agung pasal 2. Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan 17 menjadi bagian kita bersama pada saat ini. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diajak untuk merenungkan kitab Kidung Agung. Banyak kita yang seringkali berpikir, kenapa ada kitab Kidung Agung? Artinya bahwa kalau ibu bapak kita baca secara lengkap kitab Kidung Agung ini, maka kita bahkan susah menemukan kata Allah. Kita susah menemukan kata Tuhan, atau yang menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan secara langsung tertulis. Sebaliknya, kitab Kidung Agung ini malah berisi ungkapan-ungkapan cinta dari seorang pria atau seorang wanita, perempuan, kepada pasangannya. Ungkapan-ungkapan rindu, sepasang kekasih, ungkapan-ungkapan gairah dari seorang yang sedang dilanda api asmara. Dan itulah isi dari kitab Kidung Agung yang boleh kita baca pada sebagian ini. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu, terlebih khusus dalam bacaan kita pada saat ini. Kita perhatikan dalam pasal 2 ayat 16 dan 17 yang menjadi pokok perenungan kita. Ini juga sama, mengungkapkan cinta. Dan secara khusus pada 16 dan 17 ini adalah ungkapan cinta dari seorang perempuan kepada kekasihnya. Kekasihnya yang sedang tidak berada bersama dengan dia karena sedang berada di luar, sedang bekerja. Nah, ibu bapak, apa makna yang penting buat kita dari kitab Kidung Agung ini dan secara khusus perikop ini buat kehidupan iman kita? Ingat, ini bukan sekedar hanya ungkapan cinta seorang manusia, anak manusia, sepasang kekasih. Tetapi ini adalah ungkapan juga terdalam sebenarnya relasi manusia dengan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini? Mari kita lihat ibu bapak. Kalimat-kalimat di dalam
Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17 ini. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Ya, seorang perempuan yang penuh cinta menyampaikan bahwa dia merasakan kekasihnya adalah kepunyaan dia. Dan dirinya adalah pemilik kekasihnya. Tidak ada yang lain di antara kami berdua. Hanya kami berdua. Artinya ibu bapak, tidak ada orang ketiga. Tidak ada si X, si Pil, si Will, tidak ada. Kami dan berdua satu hati. Itu yang diungkapkan olehnya. Bukankah relasi yang baik adalah seperti itu? Bahwa saya dan dia satu. Tidak ada yang lain di antara kami. Ibu bapak, pada bagian ini kita lihat betapa cinta itu dibangun dengan satu niatan untuk bersatu. Niatan untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Tidak untuk mendua, apalagi menjadi tiga. Artinya punya orang-orang yang di luar diri kita. Di antara cinta pasangan. Suami dan istri, dan lebih dalam daripada itu. Sebagai pasangan, mereka jadi satu. Itu penting. Itu yang harus ada di dalam kehidupan relasi cinta kasih yang tulus. Perhatikan selanjutnya Bapak Ibu. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ibu Bapak, bunga bakung ada sebutan lain dari bunga lili. Bunga bakung atau bunga lili itu adalah bunga yang melambangkan sesuatu yang tulus, yang suci. Jadi ini adalah perlambang. Dia pergi menggembalakan menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Artinya apa? Dia pergi bekerja menggembalakan ternaknya. Dia pergi bukan ke tempat yang tidak benar. Kekasihku yang saat ini tidak bersama dengan aku sedang pergi bekerja. Bekerja dengan benar. Bekerja dengan halal. Aku percaya itu. Dia pergi ke tempat yang baik untuk mencari nafkah bagi kehidupan kami. Bukankah itu cinta yang benar? Bukankah itu cinta yang sejati? Kita bekerja, kita berusaha untuk menghidupi keluarga buat tiap pasangan. Bapak Ibu memang ini dalam konteksnya ada laki-laki, tetapi memang dalam zaman sekarang laki-laki atau perempuan ya sama-sama bekerja untuk kehidupan keluarga. Artinya mereka mendapatkan kehidupan dengan cara yang baik. Mereka mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga mereka dengan hal-hal yang benar. Halal yang dicari dan yang diperoleh bagi rumah tangga itu sesuatu yang baik. Yang akan dibawa pulang itu adalah sesuatu yang baik bagi keluarga. Bukan sesuatu yang tidak baik dalam rumah keluarga. Cinta yang sejati adalah cinta yang memberikan yang terbaik bagi keluarga. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang mau diangkat dari bagian kita ini. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ketika engkau sudah senja ini ibu bapak, sebelum angin senja berhembus, bayang-bayang menghilang. Itu artinya nanti setelah senja hari, sore hari, setelah engkau seharian bekerja, kembalilah kekasihku. Pulanglah untuk berkumpul bersama di rumah kita. Di tempat di mana kita ada dan hidup bersama. Ketika engkau pulang, nah ini yang menarik ibu bapak.
Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ibu bapak, yang mau digambarkan di sini adalah kijang atau anak rusa. Bapak ibu, kita tahu kalau kijang, rusa, binatang yang seperti itu di Timur Tengah, ada beberapa tempat di mana kijang itu tidak bercari makannya di rumput seperti umumnya domba, kambing dan sebagainya. Tapi mereka harus mencari di bebatuan tebing-tebing tinggi di gunung-gunung yang ada. Jadi mereka begitu lincah melompat dari satu batu ke batu yang lain, dari satu lubang ke lubang yang lain di tepi jurang tebing yang ada. Begitu kokoh mereka berdiri. Apa yang mau dikatakan dari gambaran ini? Kijang ini melambangkan ada semangat, ada tetap kekuatan yang diberikan, yang ditampakkan dalam pribadi seseorang. Ketika dia pulang dari bekerja, bawalah semangatmu itu terus ada dalam keluarga. Supaya ketika bertemu dengan keluarga, lihat, tetap ada sukacita kebersamaan. Ketika bertemu dengan kaum keluarga setelah seharian bekerja, tetap ada sukacita untuk menjalin cinta kasih di antara sepasang kekasih ini. Jangan ketika pulang dari bekerja tinggal lelahnya saja, lalu tertidur lelap. Besok pagi pergi lagi kerja. Artinya setelah seharian kerja, pulang memang kelelah, tetapi tetap ada suasana cinta kasih yang hangat untuk dijalin dengan kekasih-kekasih di rumah. Sehingga kehidupan rumah tangga itu menjadi baik. Ibu bapak, ini menarik kalau saya mau renungkan buat kita semua. Terkadang kita menjadikan rumah itu seperti hotel. Perhatikan baik-baik. Di mana rumah itu hanya untuk tempat istirahat. Pulang seharian kita bekerja, kadang-kadang pergi dari subuh, kita berangkat dari keluar rumah ke tempat kerja, pulang malam sudah tinggal tidur, tinggal capeknya makan malam, habis itu tidur, sudah. Semua asik dengan medsosnya masing-masing, tidak ada terjalin komunikasi cinta kasih di antara sepasang kekasih, suami, istri, apalagi orang tua dengan anak-anak, karena semua lelah karena seharian bekerja. Apa artinya jerih lelah itu kalau hanya pulang membawa kelelahan dan tidak ada terjalin cinta kasih yang mendalam di dalam keluarga? Ini mau mengatakan bahwa ketika engkau pulang, bawalah kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu dirasakan di dalam kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Sehingga itu tetap menjadi sukacita bersama. Jangan pulang dari bekerja membawa kelelahan sehingga, ya tadi kalau saya bilang, terkadang rumah jadi seperti hotel. Hanya untuk istirahat, tidak boleh diganggu. Karena besok pagi-pagi sudah mau bangun lagi, pergi lagi, dan seterusnya. Tidak terjalin komunikasi indah di dalam kehidupan pasangan. Jangan seperti itu. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Kidung Agung dalam pasal 2 ayat 16-17 mengungkapkan hal yang esensial dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pasangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Yang pertama, kembali saya ingin ingatkan, aku kepunyaan dia, dia kepunyaan aku. Artinya kita satu. Tidak boleh ada orang di luar kita. Tidak. Satu. Hanya satu. Aku dan kamu menjadi satu. Tidak ada yang lain. Yang kedua, bagaikan pergi menggembalakan di padang bunga-bunga bakung, bunga-bunga lili. Mau menggambarkan kita pergi ke tempat yang benar-benar menjadi tempat ladang berkat Tuhan.
tempat di mana kita akan bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan di sanalah kita merasakan berkat Tuhan yang akan kita bawa kepada keluarga kita. Jangan dari hasil pekerjaan yang tidak baik, tetapi dari hasil usaha keringat yang benar-benar dihasilkan, dikeluarkan dari kerja keras yang benar. Dan yang ketiga, ibu bapak, bawalah pulang cinta kasih. Bawalah pulang sebuah kerinduan untuk bertemu dengan keluarga. Bukan untuk melepaskan lelah, bukan untuk melepaskan penat, tetapi untuk bertemu dengan orang-orang yang menjadi tempat kita mencurahkan cinta kasih sejati kita. Di mana kita rindu untuk bertemu dengan mereka. Di rumah, di tempat kita tinggal bersama. Sehingga di dalam suasana kebersamaan keluarga ada terjalin sukacita yang indah. Terus terjalin dan itu terus berbunga dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita pulang bekerja, tetaplah tunjukkan cinta kasih bagi keluarga. Terjalin komunikasi yang baik di dalam keluarga. Jangan pulang lalu urus masing-masing. Karena semua masing-masing sudah lelah dengan aktivitasnya. Jangan. Tetapi tetap punya energi untuk berkomunikasi. Tetap punya kekuatan cinta kasih untuk menjaga kebersamaan rumah tangga satu dengan yang lainnya. Biarlah damai sejahtera Tuhan ini selalu ada bagi kita. Menyertai kita, menjaga kita, sehingga cinta kasih juga di dalam rumah tangga kita masing-masing boleh terjaga dengan benar. Cinta kasih yang tulus, seperti Tuhan Yesus katakan, agape, cinta yang tulus, itulah yang harus terwujud dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan dengan ini, Kidung Agung mau mengungkapkan bukan sekedar ungkapan cinta kasih manusia, tetapi cinta kasih yang sejati yang ditanamkan Tuhan di dalam diri manusia. Ketika kita menjaga cinta kasih itu dengan benar, itu artinya, dan ini menjadi pesan penulis kitab Kidung Agung, kita memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita. Yang mau supaya damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan di mana kita berada. Kita bisa menjadi garam, kita menjadi terang, karena cinta kasih ada di dalam diri kita. Cinta kasih yang sudah ditanamkan Tuhan, yang terus kita kembangkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pribadi kita, maupun di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak.